Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Human Panfiter, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blitar. Perkenalkan, ini rekan saya yaitu namanya Pak Fajar Iman, yaitu guru bahasa Indonesia. Bagaimana Pak kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Terima kasih ya Pak Fajar. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praobservasi ya. Jadi sebelum kegiatan observasi pada kesempatan yang baik ini saya akan melakukan praobservasi, kemudian pertemuan selanjutnya adalah observasi, kemudian pertemuan selanjutnya adalah pasca observasi. Pak Fajar, hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak Fajar terapkan nanti pada kelas D. Nah, sebelum melakukan supervisi kelas, di mana tujuan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan nanti. Pak ya. Mengapa kita pada hari ini melakukan praobservasi? Nah, praobservasi itu adalah sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran, agar nanti pembelajarannya itu lebih siap dan Bapak lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik ya Pak. Nah, praobservasi ini nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaan, di antaranya tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan nanti apa, kemudian alur pengembangannya seperti apa, kemudian rancangan pembelajarannya seperti apa, dan waktu pelaksanaannya kapan gitu ya Pak. Nah, di sini selanjutnya tujuan pembelajaran yang ingin Bapak laksanakan nanti itu seperti apa Pak tujuan pembelajarannya? Untuk materinya ini adalah teks prosedur, di mana tujuannya itu nanti siswa dapat menentukan pengertian, jenis dan ciri umum dari teks prosedur yang dibaca dan didengar. Dan yang kedua nanti siswa dapat menulis atau membuat dari teks prosedur itu sendiri. Itu tujuan pembelajarannya ya Pak. Iya. Kemudian area pengembangannya seperti apa Pak pembelajarannya nanti? Untuk area pengembangannya nanti ada pengetahuan dan keterampilan, di mana di pengembangan pengetahuan diharapkan siswa mampu menentukan dari pengertian, terus jenis dan ciri umum teks prosedur itu. Terus untuk yang keterampilan, siswa diharapkan mampu membuat teks prosedur tersebut. Teks prosedur ya Pak? Ya, membuat teks prosedurnya. Kemudian rancangan pembelajarannya seperti apa Pak? Untuk strateginya? Untuk rancangannya sendiri, strateginya saya menggunakan strategi saintifik. Saintifik ya Pak? Saintifik. Kemudian model pembelajarannya Pak? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan model kooperatif, di mana nanti harapannya siswa dapat bersama dengan kelompok. Metodenya Pak? Metodenya diskusi. Ya. Kemudian medianya apa saja Pak nanti yang dibutuhkan saat pembelajaran? Untuk media yang digunakan nanti ada pertama teks prosedur. Teks prosedur itu nanti ada dua. Lalu ada audio, suara, yaitu dari teks prosedur juga. Jadi dua teks, dua audio untuk dibaca dan didengar oleh siswa. Kemudian waktu pelaksanaannya nanti kira-kira kapan Pak untuk pembelajarannya itu? Untuk pelaksanaannya dilaksanakan hari Rabu. Hari Rabu itu pada kelas 7E jam 3 dan 4. Nanti pada saat pelaksanaan itu nanti saya akan mengamati kegiatan observasi ya Pak. Ya. Mohon untuk waktunya Siap. Selanjutnya nanti di tahap yang ketiga adalah percakapan praobservasi Pak. Jadi nanti setelah pengamatan kegiatan observasi dengan nanti saya bersama guru pengajar praktek akan mengamati percakapan pasca observasi daripada kegiatan ini. Terima kasih Pak Fajar atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Demikianlah percakapan praobservasi bersama Pak Fajar mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita kelas silakan. Jaga berdoa mulai. Alhamdulillah semuanya sehat. Hari ini yang tidak masuk siapa? Yang pertama siapa? Devi. Yang kedua? Ajeng. Lalu ini kita masuki pada materi baru setelah bab 2 selesai. Bab 2 kemarin kita mempelajari apa? Tentang cerita fantasi. Untuk kali ini kita ada materi baru. Nanti materi baru ini akan ada di sini. Sebelum kita masuk materi, nah, materi kita hari ini adalah kurang lebih berkaitan dengan ini. Sebelum kita masuki materi apa, saya ingin kalian bernyanyi terlebih dahulu. Sudah tahu lagunya ini? Ku ambil tulus sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku ikat dengan benar, ku jadikan layang-layang. Coba 1, 2, 3. Ku ambil, ku potong sama panjang, dan ku ikat, ku jadikan. Orang semangat. 1, 2, 3. Ku ambil, ku potong sama panjang, ku raut dan ku ikat, ku jadikan. Lagu ini menunjukkan sebuah apa? Dalam apa kira-kira? Cara membuat layang. Nah, lagu ini adalah menunjukkan cara membuat. Kurang lebihnya apa yang kita pelajari nanti adalah berkaitan dengan lagu ini. Yaitu kita ambil ini saja, cara membuat. Kurang lebih seperti itu, cara membuat. Nah, nama materinya adalah teks prosedur. Kalau kemarin kita belajar teks naratif, isinya cerita fantasi, apalagi fabel. Nah, hari kali ini kita mempelajari teks prosedur yang isinya adalah cara membuat, salah satunya itu. Nah, untuk kegiatan ini nanti kalian akan saya berikan sebuah teks untuk kelompoknya tetap. Jadi ada 4 kelompok. Coba kelompok 1 angkat tangan, kelompok 2 angkat tangan, 3, 4. Nah, setiap kelompok saya bagikan teks. Teks ini nanti kalian baca. Sampai baca, saya beri waktu kan kurang lebih 10 menit. Nah, setelah saya nanti membaca teks yang saya berikan, kalian akan saya perdengarkan sebuah
audio, di mana itu juga berisi teks prosedur. Lalu dari teks yang sampai baca itu nanti dan teks audio yang saya kalian dengarkan itu nanti silahkan kalian cari apa maksud dari teks tersebut. Pertama, sampean cari pengertian dari teks prosedur. Yang kedua, nanti silahkan kalian tentukan jenis teks prosedur tersebut, dan yang ketiga adalah cirinya. Jadi dari hal yang sampean baca itu nanti akan memiliki 3 hal. 1, pengertian. Yang kedua adalah jenis. Yang ketiga adalah ciri. Jelas? Jelas? Bakal jelas. Tempat dulu siap gerak. Sedia tepuk. Sedia tepuk. Tangan. Yang pertama itu nanti kalian menentukan pengertian dari teks prosedur. Yang kedua adalah jenis. Yang ketiga adalah ciri. Sudah siap dimulai? Kalau sudah siap dimulai, saya berikan kertasnya. Ini ada 2 teks, nanti dibaca berkelompok. Coba saya minta bantuan macam maju ke sini sama siapa? Nah, teks yang saya berikan silahkan diamati bersama kelompoknya masing-masing, dibaca. Kira-kira kalian nanti menemukan apa pada teks itu? Paham ya? Nah, ini nanti ada waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan dipahami, dibaca. Nanti setelah itu akan ada yang berikutnya, yaitu mendengarkan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Siap dimulai? Kalau siap dimulai, kita mulai dari sekarang.
Masih ada waktu 2 menit untuk membaca. Sudah semuanya? Oke. Dari hal yang kalian baca itu tadi, dari teks 1 dan teks yang kedua, kira-kira kalian sudah menemukan satu hal apa terkait pengertian? Coba saya mau tes dulu sebelum kita lanjut ke audio. Ada ya, kelompok 3. Kira-kira apa? Barangkali terkait teks prosedur. Selain cara membuat, kira-kira apa lagi? Selain cara membuat, satu terkait teks prosedur yang kalian pahami. Kelompok 3. Apa kira-kira? Langkah-langkah yang sistematis dan berulang. Boleh. Ada lagi kelompok 2. Coba silakan kelompok 2. Yang kalian temukan tentang teks prosedur, kira-kira apa? Menunjukkan kata kerja yang menunjukkan tindakan. Yang kelompok 3 tadi adalah langkah-langkah. Dari kelompok 3. Dari kelompok 2 ada tindakan. Lanjut kelompok 4. Kira-kira apa menurut kelompok 4? Menggunakan kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Ada kata penghubungnya dari teks tersebut. Ada penghubung. Lanjut dari kelompok 1. Kira-kira apa yang kalian temukan tentang teks prosedur pada teks itu? Bisa. Institusi. Dari hal ini nanti akan temu yang namanya 1. Apa tadi, Bangar? Dua apa? Jenis dulu apa ciri dulu tadi? Jenis. Yang ketiga, ciri. Nah, untuk menambah gambaran, saya berikan sebuah audio teks prosedur. Nanti silahkan kalian dengarkan, kalian pahami. Kira-kira dari audio nanti ada apa? Kalian catat, bisa dicatat di lembaran yang saya berikan. Setiap kelompok ada catatan, nanti kira-kira kalian menemukan hal apa. Sudah siap untuk mendengarkan? Sudah siap belum? Kita coba. Yang pertama adalah teks prosedur membuat pesawat. Perkenalkan, nama saya Awi Febrian di kelas 11. Di sini saya akan memberitahu kalian tentang cara membuat pesawat kertas yang mudah. Yaitu pesawat kertas. Pesawat kertas adalah pesawat terbang yang dibentuk dari kertas. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan dalam membuat pesawat kertas adalah kertas origami,
Lalu dibagi bagian tersebut buatlah serapi mungkin dan pesawat siap diterbangkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi adalah audio yang pertama. Kita tadi menjelaskan tentang apa? Cara membuat pesawat. Bahannya dari apa saja kira-kira? Lalu ya sedengannya A, T, apalagi untuk tata cara pembuatannya yang kalian dengar kira-kira salah satu saja apa? Empat. Itu adalah audio yang pertama tentang membuat pesawat. Selanjutnya adalah audio yang kedua. Nanti kira-kira dari audio yang pertama dan kedua pasti akan ada pembedanya. Dan kalian nanti menemukan apa badan dari dua audio tersebut. Sudah siap untuk mendengarkan yang kedua? Sudah siap belum? Coba kalau sudah siap saya tes dulu suaranya. Sedia dulu. Sedia dulu. Satu, dua, satu. Lanjut. Persiapan audio yang kedua. Namun, sebenarnya masyarakat Indo mengoperasikan mesin cuci secara manual. Teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok di kehidupan sehari-hari. Salah satunya penggunaan mesin cuci. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara mengoperasikan mesin cuci secara manual. Berikut adalah langkah-langkah mengoperasikan mesin cuci secara manual. Pertama-tama, siapkan pakaian kotor yang hendak dicuci. Buka penutup mesin cuci, lalu masukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci. Tambahkan deterjen cair sebanyak 35 ml. Sebaiknya jangan tambahkan deterjen banyak agar proses pembilasan lebih bersih. Tutuplah mesin cuci, kemudian pencet tombol on untuk menyalakan mesin cuci. Tekan tombol level air sesuai kebutuhan air yang dibutuhkan dalam mesin cuci. Aturlah siklus pencucian selama 2 menit. Kemudian tekan tombol bilas sebanyak 2 kali atau sesuai kebutuhan. Tekan tombol paras sebanyak 1 kali atau sesuai kebutuhan. Tekan tombol start atau mulai. Kemudian tunggulah hingga mesin cuci selesai beroperasi atau pakaian selesai dicuci. Selain mudah digunakan, penggunaan mesin cuci dapat menghemat waktu dan tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. Untuk audio yang kedua tadi apa judulnya? Mengoperasikan mesin cuci. Kira-kira sudah tahu yang membedakan awal antara audio 1 dan 2? Kalau yang audio 1 tadi apa? Cara membuat. Kalau audio yang kedua tadi apa? Cara menggunakan. Itu sudah menjadi apa namanya sebuah perbedaan. Nah, itu juga nanti bisa menjadikan dua jenis yang berbeda. Nah, dari teks 1, dari teks 2 yang saya berikan, lalu pada audio 1 dan audio 2 yang saya putar tadi, silakan kalian untuk berdiskusi dengan kelompokmu masing-masing. Kira-kira dari dua hal itu tadi, apa sih yang kalian temukan tentang pengertian teks prosedur, jenis dari teks prosedur, dan ciri khas dari teks prosedur? Silakan didiskusikan. Selain dari dua teks yang saya berikan itu tadi dan dari audio yang kalian dengarkan, kalian juga bisa melihat di paket atau di LKS untuk menambah pengetahuan. Bisa dipahami?
Waktunya berdiskusi adalah 10 menit, agak lama. Jadi silakan nanti didiskusikan sebaik mungkin dengan kelompoknya. Kira-kira kalian menemukan hal apa saja dari yang kalian baca dan kalian dengarkan itu tadi. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dimulai? Kalau sudah siap dimulai, hitungan hingga 1, 2, 3, mulai. Untuk di sini ada ya, cek disesuaikan sama BFS ya.
Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Kurang 2 menit lagi. Silakan nanti dicari kira-kira apa. Oh, dari 2 teks itu ada gambaran pengertiannya apa, terus jenisnya apa, pembedanya apa, dan ciri-cirinya apa. Oke, waktunya habis. Kira-kira sudah menemukan semuanya ya? Sebelum kita lanjut untuk penyampaian hasil, silakan berdiri dulu seperti biasa. Kalau saya bilang kepala, yang dipegang apa? Kalau saya bilang wajah, yang dipegang apa? Kalau saya bilang lutut, gerakannya menggenggam. Kalau saya bilang kaki, gerakannya tangan sudah siap? Sudah siap? Sedia dulu. Semangat, sedia dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, kaki, kaki. Ayo, stop dulu, masih kaki. Kepala, pundak, kaki, lutut, kaki, kepala. Ayo, kalau kepala pegang. Kita tes lagi. Kepala, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak. Oke, tepuk tangan. Masih duduk lagi. Oke. Kalian tadi sebelum mendengarkan audio
sudah menemukan beberapa hal. Kelompok 3 tadi langkah, kelompok 2 tahapan, kelompok 4 urutan. Anda salah. Kalau dan kelompok 1 tadi eksklusif atau langsung. Jadi dari hal temuan itu tadi, setelah kalian mendengarkan audio, kira-kira menemukan apa lagi terkait teks prosedur? Silakan kelompok yang menemukan beberapa hal bisa angkat tangan dan menyebutkan namanya. Silakan. Kelompok mana dulu? Yang ingin menyampaikan? Hah? Ya, apa saja? Terserah satu hal saja dulu. Apa yang kalian temukan? Bisa angkat tangan dan sebutkan satu temuanmu. Kira-kira apa? Silakan dari kelompok 2. Oke. Dari kelompok 2 menemukan lagi. Pertama, kelompok 2 ini. Kelompok 2 menemukan apa tadi yang pertama? Jenis-jenis, lalu cara kerja. Yang kedua cara membuat. Oke. Itu tadi dari kelompok 2 menemukan lagi. Jadi teks prosedur itu ada 2, yaitu cara kerja dan cara membuat. Nah, lanjut. Dari kelompok mana lagi yang menyampaikan temuannya? Selain kelompok 2, apa lagi? Satu hal saja, bebas terkait teks prosedur yang kalian baca tadi dan kalian dengarkan. Silakan. Kelompok berapa? Bisa angkat tangan dan sebutkan apa yang kalian temukan. Satu saja, bebas. Silakan kelompok 4. Yang kalian temukan tadi apa? Satu hal saja yang kalian temukan. Satu saja dulu. Sifatnya informatif dan instruktif. Informatif itu kira-kira bersifat bagaimana? Informatif itu bagaimana maksudnya kira-kira? Memberikan informasi tentang Jadi memberikan sebuah informasi. Kalau instruktif, petunjuk secara tepat, singkatnya seperti itu. Lagi, selain kelompok 4 menemukan apa lagi? Yang belum berarti dari kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 dulu apa kelompok 3 dulu yang menyampaikan temuannya apa? Bebas. Kira-kira apa yang kalian temukan? Berisi langkah-langkah dari kelompok 3. Berisi langkah-langkah yang sistematis. Terakhir kelompok 1. Apa temannya? Menunjukkan peta, menghukum. Jadi banyak sekali yang kalian temukan tentang teks prosedur. Semuanya betul. Jadi memang teks prosedur itu isinya langkah-langkah, tahapan, urutan, bersifat informatif, terus bersifat instruktif dan menunjukkan sebuah cara kerja. Dari temuan itu tadi, kira-kira kalian menemukan pengertian teks prosedur itu apa? Dari yang kalian temukan tadi, pengertiannya kira-kira apa? Jadi kalian diolah-olah ini tempatnya. Coba saya ingin satu kelompok yang berani menuliskan pengertian teks prosedur di depan. Kira-kira kalian menemukan apa tentang pengertian teks prosedur? Bagaimana?
kelompok saja untuk menuliskan pengertian dari tombol kurvan yang kalian temukan itu tadi. Ayo, Nesya. Yes. Oke, Nesya dari kelompok 1, silakan pengertiannya. Oke, Nesya dari kelompok 1. Agak besar. Jangan kecil-kecil. Coba dibacakan sekalian ya, dari kelompok 1 menemukan apa pengertian teks prosedur. Ada pesan ada apa? Teks yang berisi cara, tujuan, dan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan suatu hal yang dengan langkah demi langkah yang tepat secara diurutkan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang sebenarnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nesya kelompok 1. Jadi, menurut kelompok 1, dari hal yang ditemukan tentang pengertian teks prosedur adalah sebagai teks yang berisi cara, tujuan, dan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah. Ya, langkah demi langkah secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Itu tadi dari kelompok 1. Mungkin ada pendapat lain dari kelompok yang lainnya selain kelompok 1. Pasien dorong sedikit. Nah, kira-kira ada lagi? Nah, coba dilihat pada lembar kedua. Itu ada petunjuk. Di situ kalian akan menemukan dengan mudah pengertian dari teks prosedur. Selain itu, kira-kira ada lagi yang ingin menyampaikan selain dari kelompok 1? Kira-kira ada lagi? Bagaimana? Oke, baik, silakan dari kelompok 4 menemukan satu pengertiannya.
Nanti kita lihat. Langsung bawahnya saja. Bawah garis ini langsung. Silakan dibacakan sekalian. Adalah untuk memberikan petunjuk panduan atau instruksi agar seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Oke. Tepuk tangan untuk Surya kelompok 4. Surya kelompok 4. Teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau panduan atau instruksi agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Kira-kira menurut kalian yang betul yang mana? Yang salah yang mana? Salah semua atau betul semua? Ada yang salah? Tidak ada yang salah? Salah semua? Betul semua? Benar semua. Kira-kira apa? Yang menurut kelompok saya tadi betul apa salah? Kira-kira? Betul ya? Kalian kelompok apa? Itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya? Ini yang mana? Yang bawah. Ya. Tujuannya. Oke, yang bawah yang untuk kelompok dan tujuan. Jadi teks prosedur itu kurang lebih adalah ini. Nah, ini sama. Teks prosedur itu adalah panduan yang berisi tentang langkah-langkah, tata cara, atau petunjuk untuk melakukan suatu. Jadi yang atas betul, yang bawah juga betul. Memang yang bawah ini mengarah ke tujuan, tapi juga bisa dikatakan sebagai pengertian. Kalau bahasa kerennya itu apa? Tutorial bahasa gaulnya. Jadi teks prosedur pengertiannya kurang lebih seperti ini. Paham? Setelah pengertian ada jenis dan ciri umum. Berikutnya silahkan secara bergantian setiap kelompok menuliskan kira-kira kalian menemukan apa. Tadi yang kalian baca dan dengarkan. Dari jenis kalian menemukan apa saja, dari ciri umum kalian mendapatkan apa saja. Dimulai dari kelompok 1 silakan. Boleh lebih dari 1, boleh 1, 2 boleh, lebih boleh. Silakan dimulai dari kelompok 1. Jenisnya apa, ciri umumnya apa? Silakan kelompok 1. Selain Nisa ya, Nisa tadi sudah. Nah, 1 saja boleh, lebih dari 1 boleh. Nah, silakan. Siapa kira-kira nomor 1? 1 boleh, lebih dari 1 boleh.
Ayo silakan. Ya itu. Nah, iya itu. Iya. Satu saja boleh. Atau dari kelompok lain dulu selain kelompok satu. Kelompok dua. Ya silakan. Kalian menemukan apa? Jenisnya satu boleh, lebih dari satu boleh. Ditulis di yang nomor 2 ya. Nomor 2. Satu ciri-ciri. Satu. Dari kelompok 2 sudah, silakan. Dari kelompok lainnya, kelompok 3 silakan. Satu. Ini satu, nanti tiga. Kelompok 3 ya. Dan dari kelompok 3 sudah menuliskan temannya. Berikutnya dari kelompok untuk anak-anak kelas 9 untuk yang masih berada di luar kelas dimohon untuk masuk ke kelasnya masing-masing. Akan ada sosialisasi dari lembaga pendidikan lanjutan. Sekali lagi untuk anak-anak kelas 9 yang masih ada di luar kelas dimohon untuk masuk ke kelas masing-masing. Akan ada sosialisasi dari lembaga lanjutan. kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Dari kelompok 1 mau 4 dulu. Berikutnya, silakan. Satu jenis dan satu jenis. Silakan. Kira-kira apa? Kelompok 1. Coba sedia tuh. Sedia tuh. Jangan sampai ngelamun. 1, 2, 1, 2. Kelompok 1 atau kelompok 4 dulu, silakan. Yang ingin mengisi jatuh temannya dari jenis kalian menemukan apa? Silakan. Saya Surya mungkin. Surya.
Ya, itu. Bagaimana kalian yang sampai temukan apa kira-kira? Coba saya cek dulu. Selain Suryo tadi sudah. Kira-kira siapa? Kelompok 1? Bagaimana? Silakan. Bagaimana kira-kira? Kelompok 4 dulu, silakan. Nah, ini. Yang kelompok 1. Kita buat. Nah, ini. Coba. Ya, terima kasih. Nah, setelah pengertian ada jenis, kira-kira dari 4 ini yang mendekati benar mana? 1. Menurut kelompok 1 jenisnya memberikan petunjuk panduan instruksi. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Ya atau tidak? Ya. Kenapa kok iya? Kenapa kok tidak? Kira-kira ya atau tidak? Bagaimana? Bagaimana? Ada yang bisa menyebutkannya? Bagaimana? Tunjuk. Tidak ya, menurut Surya dari kelompok 4 tidak, karena ini adalah tujuan atau pengertian. Itu ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Surya, betul. Jadi ini tidak. Kalian menurut kelompok 2 kira-kira iya apa tidak? Ya. Kenapa kok ya? Teks prosedur cara kerja contohnya apa? Cara menggunakan komputer. Berarti betul. Lalu teks menurut kelompok 3,
teks prosedur cara jadinya itu cara membuat. Menurut kelompok 4 sama cara membuat. Kalau cara membuat itu contohnya apa? Cara membuat kue. Kalau menurut kelompok 3, tadi yang teks yang sampean baca pertama kali apa? Membuat wedang jahe itu termasuk teks prosedur cara membuat. Jadi kita kembali yang teks 1 dan 2 tadi. Dari 2 teks itu tadi yang cara membuat teks apa? Teks apa? Judulnya? Cara membuat wedang jahe. Nah, cara membuat wedang jahe. Berarti yang teks prosedur cara kerja adalah teks yang berapa? Yang kalian baca tadi? Yang kedua judulnya cara menggunakan setrika. Betul. Nah, jadi jenisnya ada ini. Ada teks prosedur cara kerja, ada teks prosedur cara membuat. Betul. Berikutnya adalah ciri-ciri. Menurut kelompok 1, menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan. Nah, dari kata kerja yang menunjukkan tindakan, coba kenapa kok kelompok 1 bisa menulis itu? Dan contohnya pada teks yang saya baca itu yang mana? Tindakannya. Dari teks yang pertama tadi apa? Membuat wedang jahe. Terus yang kedua menggunakan setrika yang menunjukkan sebuah tindakan itu yang mana? Kira-kira? Yang menunjukkan sebuah tindakan. Langsung dibaca saja, langsung diberi kaca. Langsung kalian bacakan. Apa Carol? Tindakannya itu. Dua-duanya menunjukkan tindakan, Pak. Nah, satu contoh yang menunjukkan tindakan menurut Resipa. Yang teks. Cara menggunakan setrika. Oke, betul. Cara menggunakan setrika itu adalah kata yang menggunakan tindakan. Lanjut yang kedua, bersifat informatif dan instruktif menurut kelompok 2. Kenapa ya bagian informatifnya itu yang mana? Dari teks yang sampai baca itu. Dan bagian instruktifnya itu yang mana? Kelompok 2 bagaimana? Informatif tadi menurut Mas Surya adalah bersifat memberikan informasi. Informatifnya itu yang mana? Bagaimana? Jangan menemukan? Dari kelompok 2? Ya, langsung sampaikan saja. Sampaikan ke sini dulu, kira-kira apa? Sampaikan ke sini dulu. Cara membuat. Siapkan 1 liter air, kemudian jahe. Ya, betul. Itu kira-kira lebih ke informatifnya apa instruktifnya? Instruktif. Betul. Instruktifnya. Yang informatifnya adalah Buat dari jahe betul sekali. Jadi yang manfaatnya itu ditunjukkan pada poin manfaat. Jadi bersifat informatif dan instruktif. Paham ya sampai sini? Berikutnya menurut kelompok 3, cirinya adalah berisi langkah-langkah yang sistematis dan berurutan. Sudah nampak jelas itu ya. Pada tadi apa? Cara membuat. Ditunjukkan pada cara membuat. Jadi teks prosedur itu langkah-langkahnya sistematis. Tidak mungkin sampean
menyetrika itu langsung sampai setrika. Kan harus sistematis kan. Pertama apa tadi? Mencolokkan ke listrik. Jadi harus sistematis. Tidak bisa sampai nyetrikasi baru kok cowok. Nih. Sampai sini paham? Yang terakhir menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan sama seperti yang kelompok 1. Kira-kira dari hal itu tadi adakah yang ditanyakan? Semuanya paham? Dari pengertian, jenis, dan ciri umum? Paham? Kalau sudah paham jenis, pengertian, jenis, dan ciri, silakan sekarang ada tugas untuk membuat teks prosedur. Tugasnya untuk tugas di rumah nanti sistemnya, caranya adalah tetap berkelompok. Halo, saya tunggu. Lanjut, sistemnya tetap berkelompok. Dalam satu kelompok ada berapa orang? 8 dibagi 2, 4, 4. Pas ya, sini deret kanan sama deret kiri. Setiap kelompok membuat satu teks prosedur cara kerja dan satu teks prosedur cara membuat. Paham? Jadi satu kelompoknya tetap tapi dibagi 2. Satu membuat teks prosedur yang cara kerja, satunya membuat teks prosedur yang membuat cara membuat. Paham? Paham? Jadi satu kelompok nanti menghasilkan 2 hasil, yaitu teks cara kerja dan teks cara membuat. Bebas, kalian boleh membuat kopi, bisa. Kalau yang cara kerja menggunakan atau menyalakan komputer boleh. Itu untuk tugas. Paham? Ada yang ditanyakan? Ya, tidak. Itu saja. Jadi untuk hari ini kita materinya tadi apa? Kita review yang pertama apa? Tes prosedur. Pengertian dari tes prosedur tadi apa? Yang berisi cara dan langkah. Jenisnya ada berapa? 2. Yang pertama apa? Cara kerja. Contohnya yang tes prosedur cara kerja apa? Menggunakan setrika. Ada lagi satu contoh lagi. Menggunakan komputer apa lagi? Sampai spesifikasi ini. Nah, cara menggunakan microwave. Terus yang satunya setelah cara kerja apa? Teks prosedur apa? Contohnya teks prosedur cara membuat apa? Cara membuat pesawat kertas. Yang berikutnya apa? Membuat kue. Apa lagi? Apa? Itu membuat roti ya. Jadi ada 2 sini. Untuk cirumnya ada apa saja? Yang pertama bersifat instruktif dan informatif. Setelahnya apa? Berisi langkah-langkah yang sistematis dan berurutan. Lalu apa lagi? Menunjukkan kata kerja yang menunjukkan tindakan. Ada lagi mungkin satu lagi biar Pak. Menggunakan kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Betul, menggunakan kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Jadi itulah pengertian, jenis, dan ciri umum dari teks prosedur. Sampai sini sudah jelas ya? Jangan lupa setelahnya adalah tugas terkait teks prosedur. Yang pertama tadi apa tugasnya? Teks prosedur cara membuat, dan yang kedua adalah teks prosedur cara menggunakan. Itu saja dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.